Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Semoga berkat Tuhan sungguh berlimpah atas hidup kita hari ini. Senang bisa berjumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan kita hari ini akan bersama-sama belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk merenungkan firman Tuhan, belajar untuk menghayati. Dan tentu kita akan belajar untuk hidup di dalam kasih dan cinta Tuhan. Maka hari ini kita semua akan bersama-sama mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman-Nya yang kudus dalam Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai 4. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan hidup kita dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingat, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi, hari ini kita mendengar sebuah peristiwa. Yesus menyembuhkan seorang yang penyakit kusta. Sebelum itu, Yesus sesungguhnya berada di bukit dan mengajar begitu banyak orang. Dan banyak orang menjadi kagum, takjub setelah mendengarkan perkataan, setelah mendengarkan pewartaan, setelah mendengarkan pengajarannya. Dan ternyata salah seorang dari mereka, yaitu orang kusta, mendengarkan firman Tuhan dan menjadi kagum, takjub. Di dalam kepercayaan, dalam keyakinan, dalam imannya kepada Tuhan, ia datang untuk memohon agar Tuhan mentahirkan dirinya, membebaskan dirinya, menyembuhkan dirinya dari penyakit yang ia alami. Permohonan yang tulus, yang ikhlas, yang datang dengan penuh keyakinan, dengan segala kerendahan hatinya, diterima dan dikabulkan. Ini sesungguhnya sebuah prinsip dari sebuah doa. Doa adalah sebuah permohonan pada Allah. Permohonan karena apa? Karena kita yakin dan percaya bahwa Allah mempunyai kuasa. Dan tentu ketika kita datang memohon, kita datang dengan penuh iman, dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan. Jadi doa adalah, permohonan adalah mengharapkan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita butuh. Dan tentu apa yang Tuhan inginkan dalam hidup. Sehingga di dalam sebuah doa, bisa saja permohonan kita itu tidak dikabulkan. Mungkin pada waktu yang akan datang, ya, tentu sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita. Tetapi ingat bahwa cara Tuhan itu berbeda dengan pikiran manusia. Jalan Tuhan, kehendak Tuhan itu berbeda. Tuhan bisa mengabulkan permohonan kita dengan cara yang berbeda.
Mungkin kita memohon sesuatu bagi diri kita sendiri, tetapi Tuhan memberikan bagi orang lain. Beristimewa bagi keluarga kita, anak-anak, suami, istri. Mungkin kita meminta kesembuhan, tetapi Tuhan memberikan kita kesabaran, kekuatan. Tuhan memberikan kita sebuah berkat yang lain, perlindungan yang cara Tuhan selalu luar biasa dalam hidup. Oleh karena itu hal yang paling utama bahwa kita tidak pernah berhenti untuk memohon. Maka Yesus mengatakan apa? Jangan jemu-jemulah kamu berdoa. Jangan kamu cepat capek. Jangan kamu cepat puas. Jangan kamu cepat bosan. Tetapi terus-meneruslah. Tetapi apakah kita juga menjadi pribadi yang takjub kepada Tuhan? Apakah kita juga orang yang mengagumi? Apakah firman Tuhan itu sungguh hidup dalam kita? Maka menjadi sebuah pertanyaan. Apakah kita membaca kitab suci, lalu setelah membaca kita mengagumi? Itu bagaimana kalau kita mau mengagumi, tapi kita sendiri tidak mengerti misteri Tuhan. Misteri Allah di dalam firman. Kita tidak pernah tahu cerita tentang Tuhan. Kita tidak pernah tahu cerita tentang sejarah keselamatan manusia. Bagaimana kita bisa mengagumi Tuhan? Tuhan yang maha luar biasa. Banyak orang muda jatuh, banyak orang muda meninggalkan Tuhan, mengkhianati Tuhan. Karena apa? Mereka tidak mengerti. Mereka tidak memahami siapakah Tuhan. Pengenalan mereka akan Tuhan sangat minim. Pencarian mereka akan Tuhan sangat minim. Maka pengenalan akan Tuhan itu akan menjadi kurang. Ya demikian pun dalam sebuah relasi. Kalau kita tidak pernah mau mengenali seseorang, bagaimana kita bisa memahami diri, karakter, sifatnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita belajar untuk mengikuti. Mari kita terus percaya kepada Tuhan dan jangan berhenti untuk datang kepada Tuhan. Dia Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kita mendengar, Dia Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang bagi kita Allah yang mujis, Allah yang penuh mujis, Allah yang di mana sesuatu yang tidak mungkin tetapi akan menjadi mungkin bagi Allah. Jadi dengan tidak ada yang mustahil bagi kita. Maka orang beriman adalah orang yang sesungguhnya hidupnya tidak pernah ada kekhawatiran dan kecemasan. Tidak ada kebimbangan, ketakutan. Kenapa? Dia punya Tuhan. Tuhan yang sempurna. Yang punya segala-galanya. Maka kalau kita punya Tuhan, maka kita hanya datang memohon kepadanya. Kita percaya dia akan selalu ada. Mari datang kepada Tuhan dan setia kepada. Semoga Tuhan Yesus ini memberkati kita dalam seluruh hidup perjuangan iman kita dengan berkatnya yang dalam nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin.